Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Langsung saja kami saat ini sudah terhubung dengan praktisi pendidikan Siska Yudhistira Masardi. Selamat pagi Bu Siska. Ya, selamat pagi Mas Indra. Salam sehat Ibu Siska. Ya, baik. Ibu Alhamdulillah Siska, ini kan kita sehat. sedang membahas tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Ibu Siska sebagai praktisi pendidikan, informasi yang kita dapatkan bahwa di tempat mengajar Ibu Siska saat ini bahkan sudah berlangsung pembelajaran tatap muka ya Bu ya? Iya, benar. Ya, boleh diceritakan Bu seperti apa Bu protokol yang dijalankan, kemudian terkait dengan perintah Presiden ini kan terbatas ya sifatnya, hanya 25% siswa yang boleh masuk, kemudian hanya 2 hari dalam 1 pekan, dalam setiap harinya hanya 2 jam saja, sementara guru juga harus sudah divaksin seluruhnya. Ini bagaimana Bu mungkin di tempat Ibu mengajar nih, seluruh protokol yang dijalankan? Oke, jadi alhamdulillah ini kali kedua. Bagaimana Bu Siska? Ini kali sebentar. Ini kali kedua saya melakukan tatap muka setelah bulan November lalu ketika angka COVID mengalami penurunan dan kami masuk dalam zona hijau, itu kami melakukan pratatap muka. Nah, ini mulai bulan Juni kemarin, awal Juni, kami melakukan kembali tatap muka. Setelah awal Juni Bu ya, awal Juni ini ya? Awal Juni, ya awal Juni. Okay. Jadi awal Juni ini kami siapkan karena kenapa kami mengadakan tatap muka? Karena ada beberapa prosedur ataupun tata cara di mana sekolah yang harus mengalami tatap muka itu ada ketentuan-ketentuannya. Satu adalah guru harus divaksin. Betul. Ya, alhamdulillah guru kami semua sudah divaksin. Cuma karena ada 3 orang yang sedang hamil jadi tidak. Gitu. Terus bagaimana? Tapi mengajar Bu yang belum vaksin itu Bu? Yang belum vaksin mengajar, tetap mengajar gitu. Tapi prokes tetap kami adakan gitu ya. Terus fasilitas dari sekolah, terutama kayak tempat cuci tangan, terus pengaturan suhu tubuh gitu ya. Terus kami juga gini Pak, apabila ada guru yang sakit, batuk, flu atau apapun tidak boleh masuk. Begitu juga dengan anak murid. Gitu, jadi itu ketentuan dari kami. Nah kemarin sebelum tatap muka pun, ya. Iya. Silakan Ibu, silakan. Sebelum tatap muka pun kami membuat perjanjian pada orang tua. Jadi apabila terjadi sesuatu hal, kami tidak bertanggung jawab penuh. Karena kami juga tidak bisa menjanjikan. Tapi pastikan anak yang masuk harus dalam keadaan sehat. Dan menggunakan prokes ya, jadi kayak masker tidak boleh dilepas gitu kan. Terus anak-anak harus bawa lap tangan sendiri, alat makan sendiri gitu ya. Alat kebersihan kamar mandi sendiri gitu. Itu sih jadi. Oke. Selama beberapa hari ini melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini, apakah habitual dari murid ini, Bu Siska kalau boleh tahu, dalam penggunaan masker itu cukup disiplin termasuk para gurunya Bu Siska? Karena kalau kita lihat dari apa yang diminta atau diteliti bahkan oleh KPAI, kekuatan menggunakan masker ini, disiplin menggunakan masker ini harus benar-benar diterapkan secara ketat, karena dalam misalnya 2 jam atau 3 jam pembelajaran itu harus tetap menggunakan masker tanpa harus ditaruh di dagu atau turun, kan kadang-kadang begitu untuk soal kedisiplinan menggunakan masker. Bu Siska, pengalamannya sejauh ini seperti apa Bu beberapa hari ini? Iya, jadi gini, kami sebelum mengadakan tatap muka langsung pada murid-murid secara umum, kami melakukan pratatap muka pada murid anak-anak guru. Iya. Gitu. Jadi kami melakukan itu. Jadi ini kami lakukan terus-menerus gitu ya. Dan ini kami pantau terus. Jadi saya pun gitu, karena kalau lewat ke sekolah ada anak yang tidak menggunakan masker dengan tepat gitu, saya akan tegur. Dan siangnya saya akan tegur gurunya gitu. Jadi kenapa kamu tidak tegur anak murid kamu yang tidak menggunakan masker dengan baik gitu. Baik ya.
gitu. Jadi memang masker harus itu menjadi yang utama sih, nggak boleh Disiplin lepas penggunaan sama masker sekali. ya. Mm-mm. Baik, Bu, ini kan yang disyaratkan oleh Presiden adalah 25% dari jumlah siswa yang ada yang boleh masuk. Di tempat Ibu nanti pengaturannya seperti apa pemilihan 25% siswa ini? Jadi gini, kebetulan karena sekolah kami memang mempunyai lokal yang sedikit, gitu kan. Metode sekolah kami adalah metode kurikulum individual. Jadi memang satu kelas kami cuma 12 anak untuk SD. Oh, oke. Kalau TK itu 8 sampai 10 anak. Iya. Nah, Itu keuntungan yang kami kondisi di masa normalnya pandemi, atau yang sekarang sudah diterapkan, Ibu, nanti? itu normal sebelum pandemi memang sekolah kami karena kurikulumnya individual seperti itu. Oke, baik. Jadi Ya. memang ini yang menjadi keuntungan kami juga. Kami tidak terlalu sulit untuk mengadakan pratatap muka ini karena lokalnya sedikit. Jadi cuma tinggal Ya, misalnya kelas hari ini kelas 1 masuk, kelas 2 libur, kelas 3 masuk, kelas 4 libur, PKA masuk, PKB libur, seperti itu. Oh, selama ini begitu ya? Nah, tapi memang saya juga ikut memikirkan, saya nggak kebayang dengan murid yang lokalnya banyak, gitu. Ya, Itu ya. akan cukup menyulitkan untuk mereka mengatur waktunya, gitu. Iya. Nah, Bu Siska, kan permintaannya juga kan yang disampaikan adalah bahwa pembelajaran secara daring tetap berjalan ketika tatap muka terbatas juga berjalan. Karena untuk mengakomodir yang mereka tidak bisa ikut tatap muka tentu saja seperti itu ya. Nah, itu apakah ada pengaturan tersendiri juga kah, Bu Siska? Iya betul ada. Jadi gini, karena kan tidak semua anak dibolehkan oleh orang tua untuk melakukan pratatap muka ini. Itu hak orang tua ya. Jadi kami juga sekolah tidak bisa memaksa. Jadi makanya sekolah kami itu membuat perjanjian yang boleh silakan dengan ketentuan seperti ini, yang tidak boleh alasannya apa. Dan kami tidak pernah bisa memaksakan hal itu ya. Opsinya ada di orang tua ya. Nah, orang tua yang tidak mendapatkan hak ataupun anak tidak mendapat hak untuk tatap muka gitu, kami harus memikirkan anak ini harus dikasih pembelajaran juga kan. Bisa dua hal, bisa secara online, tetap secara online kami berikan, tetap secara Zoom juga kami berikan. Yang ketiga adalah anak ini tetap harus mempunyai hak ketemu dengan gurunya. Jadi seminggu sekali kami mengadakan home visit kepada anak-anak tersebut yang tidak boleh datang ke sekolah gitu. Tentu ini juga harus dapat izin dari orang tuanya karena tidak semua juga orang tua membolehkan guru masuk ke dalam rumahnya. Nah itu punya konsekuensi lain gitu. Silakan, tapi artinya dia daring terus-menerus gitu. Baik, semoga lancar berjalan dengan baik pembelajaran tatap muka terbatas di tempat Ibu dan juga ini bisa berjalan dengan baik di seluruh sekolah yang ada di tanah air. Semoga juga dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini memenuhi hak belajar anak, tapi dari sisi juga memenuhi hak kesehatan mereka tentu saja. Terima kasih Ibu Siska Yudhistira Masardi telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Ibu. Dan Editorial Media Indonesia masih akan segera kembali setelah Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama Editorial Media Indonesia. Pembelajaran tatap muka terbatas itulah topik kami pada hari ini. Saya langsung sapa Anda yang sudah bergabung untuk bisa berpartisipasi di Editorial Media Indonesia kali ini. Bapak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Vence. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Pak Golden Shoes. Selamat pagi. Silakan Bung Vence. Menarik begini, saya tertarik narasi bedah editorial tadi mengatakan bahwa dalam konteks pembelajaran tatap muka terbatas ini, ya tadi dikatakan seperti halnya kita menyiapkan payung lebih besar Pak Golden Shoes ya, agar supaya ketika hujan datang banyak yang terselamatkan tidak kena hujan. Ya begitulah kira-kira filosofinya. Nah, oleh karena itu barangkali pertama untuk daerah-daerah yang sudah barangkali dikatakan daerah oranye atau kuning atau ya sudah aman hijau, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau daerah-daerah seperti Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bung Indra, ini betul-betul harus ada ekstra penjagaan ketat daripada proses belajar tatap muka ini. Karena
kalaupun instruksi presiden bahwa hanya cukup 25% yang bisa melakukan proses belajar mengajar. Tetapi kalau boleh saya tambahkan sedikit, Bung Indra, sebelum dan sesudah proses belajar mengajar itu yang cuma diberikan waktu 2 jam, itu harus disterilkan ruangan-ruangannya. Ya ini salah satu mencegah, karena betul kata Pak Indra tadi bahwa tidak cukup barangkali dengan prokes dalam konteks ini. Jadi kalau protokol kesehatan cuma pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan dan lain sebagainya, itu dia tidak cukup kalau kita tidak lebih ketat lagi, karena persoalan ini kan ya kita nggak tahu COVID ini datang dari mana. Nah, justru karena itu ya kembali lagi saya katakan, marilah kalau betul-betul proses belajar mengajar ini sudah harus dilakukan tatap muka, nah harus ada ekstra kerja dari pemerintah, upaya yang ekstra menjalankan agar protokol supaya kita terhindar dari penularan. Itu saja barangkali Bung Indra. Selamat pagi. Terima kasih Pak Vence di Manado, terima kasih. Kemudian kita bergeser ke Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Indra Maulana dan Bung Golden Sisuhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam Ya. Sebenarnya tidak hanya dalam proses belajar mengajar, dalam segala situasi apapun yang perlu adalah ketaatan masyarakat pada aturan yang sudah dicanangkan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan aturan itu sudah dengan betul-betul memperhatikan masyarakat. Nah, anak-anak zaman sekarang itu cerdas-cerdas, Bung Indra dan Bung Goldensius. Ya, sebetulnya pembelajaran virtual yang selama ini berjalan juga cukup memadai. Malah tadi Bu Ida mengatakan banyak orang tua yang tidak mengizinkan untuk tatap muka karena beliau-beliau itu merasa bahwa dengan virtual dan tahu apa yang harus dilakukan, beliau-beliau itu sudah bisa mengarahkan anak-anaknya untuk menuntut ilmu. Nah, sementara tatap muka sebetulnya lebih ditekankan pada aspek pendidikan, bukan mencari ilmu. Anak-anak itu harus bergaul tadi, bersosialisasi untuk tahu apa yang dilakukan, dan mungkin pelajaran praktik itu yang harus dilihat begitu. Nah, izin orang tua dalam hal ini penting karena nanti semua bisa dianggap bertanggung jawab pada apa yang mesti dijalankan. Mengenai guru-guru yang takut gajinya dipotong, tidak usah takut. Masih banyak guru-guru yang dedikasinya tinggi. Tadi Bu Ida juga mengatakan home visit, asal semuanya sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih ya Ibu Indra di Cirebon. Kita ke Pak Ishar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak Ishar. Selamat pagi Pak Indra, Pak Goldensius. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak. Ya, jadi pertama saya mengatakan saya setuju lah dengan tatap muka ini, mungkin hybrid ya bisa dilakukan, terutama untuk daerah-daerah yang sudah hijau dan kuning gitu ya. Menurut saya ada 3 hal yang perlu dipersiapkan sebelum ini dimulai. Pertama, engineering approach ya, atau engineering rekayasa. Kita sudah lihat di beberapa mall, misalnya yang masuk dengan yang keluar harus beda. Kursinya jangan cuma mengatakan 50%, tapi kursinya pun disiapkan hanya 50%, berjarak gitu ya. Tidak diberi kesempatan buat mereka untuk ngobrol dekat. Jadi secara engineering harus dipersiapkan sedemikian rupa. Ya, kemudian secara administratif, artinya dalam prosedural, baik prosedur dari pemerintah maupun dari lokal sendiri sesuai dengan lokal kondisi lokal, itu harus betul-betul ada SOP-nya, itu harus jelas dipersiapkan oleh sekolah masing-masing yang mengacu kepada tentu saja acuan-acuan ya.
Yang ketiga, jangan beranggapan orang itu sudah mengerti corona, ya. Masih banyak yang menganggap enteng. Jadi sebelum dimulai harus dilakukan sosialisasi lagi kepada baik guru maupun pada siswanya sendiri. Yakinkan mereka dengan contoh-contoh yang konkret bahayanya, baik nasional maupun internasional, yang membuat mereka itu menjadi ngerti begitu bahayanya corona ini. Saya kira demikian. Karena masih banyak yang meragukan itu ya Pak Isar ternyata ya sampai sekarang ini ya. Betul. Di masyarakat itu masih banyak lah yang, cara berpikirnya susah kalau kita Bahkan yang mungkin di kalangan guru kira-kira menurut Pak Isar ada juga kali ya? masih ada. Jangankan guru, orang-orang yang berpendidikan tinggi aja masih ada yang berpikiran, ya. Teman-teman dekat saya juga pas gitu, itu mah adalah rekayasa lah, atau mengatakan bahwa kita tergantung pada yang maha kuasa lah, segala macam. Masih ada yang seperti itu pola pikirnya. Baik. Jadi berikan dengan contoh yang konkret. Ini betul-betul bahaya. Pak Indra, saya ini mudah-mudahan banyak yang mendengar ya. Saya sudah banyak kehilangan teman yang sudah meninggal ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang penting, yang masih sangat diharapkan di dalam keluarga. Ini kepala keluarga dalam 2 bulan terakhir ini 2 orang meninggal, Pak Indra ya. Begitu bahayanya corona ini, sedemikian. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ishar di Cilegon, Banten. Itu semoga pemirsa editorial juga mendengarkan apa yang disampaikan tadi Pak Ishar ya. Kita beralih ke Pak Hesbon di Tangerang Selatan. Selamat pagi Pak Hesbon. Selamat pagi Bapak-bapak, selamat pagi Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya tidak setuju dengan tatap muka. Ini dasarnya apa? Kalau dasarnya angka COVID, kita itu running antara 4.000 sampai 6.000 per hari. Standar WHO kalau nggak salah 3.000. Terus kita tadi berbicara guru mesti vaksin. Ini kan bukan cuma guru. Murid itu sudah divaksin belum? Kalau kita berbicara soal prokes, nggak usah ngomong ke anak-anak lah. Kenyataannya ini di lapangan aja, orang dewasa aja tidak bisa disiplin secara prokes. Ini yang menjadikan angka penyebaran COVID kita kayak begitu terus. Nah, kalau memang dasarnya pendidikan, benar tadi yang dikatakan oleh Ibu Venja adalah virtual kita itu diperdalam, diperluas. Kementerian Pendidikan harus bertugas, ini mumpung sekalian ya, membuat kurikulum baru untuk menyiapkan generasi kita ke depan, bukan mengorbankan anak-anak kita ke tengah-tengah pandemi COVID-19. Bayangkan saja kalau cuma 25%. Berarti kan kurikulum pasti kemungkinan ada ketinggalan. Tidak ada kegiatan fisik, tidak ada kegiatan apa. Mending kalian fokus di virtual sehingga anak-anak kita bisa mencapai kurikulum pendidikannya untuk nanti ke depan. Saya pribadi... Pak Esbon, kalau boleh saya tanya Pak Esbon, kalau tatap mukanya dilakukan secara terbatas bagaimana? Karena yang dimaksud di sini adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Sama aja Pak, yang terbatas itu 25% anak-anak itu memang sudah divaksin. Belum kan? Berarti kita sama aja menaruh anak-anak kita ke tengah-tengah yang ada virusnya. Mohon maaf, apakah guru-guru bisa sedisiplin itu? Apakah sekolah bisa untuk men-swab anak-anak sebelum masuk, misalnya 1 minggu sekali, hari Senin sebelum masuk sekolah semua di-swab? Apakah orang tua bisa menjaga anak-anak yang tidak main di luar pada saat pulang sekolah? Bohong Pak. Gitu. Itu jelas. Apakah di sekolah hanya cuman faktornya guru, padahal ada yang lain juga begitu maksudnya Pak ya? Betul dong. Karena ada pekerja sekolah dan lain sebagainya. Betul, guru, anak-anak, pekerja sekolah gitu. Menurut saya sangat tidak setuju mau itu terbatas mau tidak. Mendingan kalau anak saya ketinggalan pelajaran 3 tahun, 4 tahun daripada kita gambling banget nih. Kalau misalnya nanti kena COVID, apakah Kementerian Pendidikan mau tanggung? Pemerintah mau tanggung? Ya kan? Nggak ada itu semuanya gitu loh. Betul Pak. Saya rasa sih cuma itu ya. Saya sangat tidak setuju mau itu cuma tatap muka, cuma hanya sekedar terbatas lah. Saya tidak setuju. Ada 4 penelpon yang sudah bergabung di kita. Nanti kita akan ulas di segmen selanjutnya. Terima kasih Pak Esbon di Tangerang Selatan, dan editorial Media Indonesia segera kembali setelah jeda berikut ini. Ya, 4 penelpon tadi memberikan masukan yang beragam ya, menarik juga. Mungkin kita bisa mulai dari yang terakhir ini. Ini salah satu suara hati orang tua ya, mengatakan tidak setuju kalau tatap muka. Tapi memang opsinya sebenarnya memang ke orang tua sih ya, Bang Gaudens ya. Tatap muka terbatas ini berjalan, tapi memang orang tua yang menentukan opsinya, apakah anaknya diikutkan untuk ikut tatap muka atau tidak. Ya, ada otonomi orang tua di sana ya. Orang tua itu berhak membolehkan atau tidak membolehkan anaknya untuk ikut
pembelajaran tatap muka (PTM). PTM terbatas. Ya. Tetapi jangan lupa pembelajaran tatap muka terbatas itu sudah dipikirkan, sejak dipersiapkan kerangka aturannya pada November 2020 dengan ditekennya SKB 4 Menteri pada saat itu. Dan di dalam SKB itu sangat rinci apa yang boleh dan bagaimana harus melakukan. Betul, iya. Untuk menuju Juli, PTM Juli, itu dilakukan uji coba. Ya. Jakarta itu hari ini dilakukan uji coba PTM terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas. Walaupun di Jakarta itu belum sepenuhnya mengikuti anjuran Presiden yang 25%. Karena di SKB Menteri itu kan 50% ya. Nah, tadi yang mau saya katakan tentang kesepakatan atau perjanjian antara sekolah dan orang tua bahwa tanggung jawab kalau ada terjadi sesuatu tanggung jawab kepada orang tua itu menurut saya itu sangat tidak bijak ya. Jangan memperlakukan sekolah seperti rumah sakit. Kalau ada orang yang dioperasi di rumah sakit itu selalu ada pernyataan kolom form itu dokter itu tidak bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Karena itu harus tanda tangan di atas materai. Janganlah seperti itu memperlakukannya karena toh anak didik itu anak kita semua. Dalam kerangka bijak berpikir seperti itu, mestinya guru juga pihak sekolah harus bertanggung jawab. Bukan tidak mungkin kelalaian itu ada di sekolah. Betul. Dan itu sudah terbukti di kasus di beberapa tempat di Pekalongan ya? Padang misalnya. Itu ada satu sekolah di Padang itu klaster asrama, sekolah asrama. Betul. Ada 25 orang yang kena COVID. Di daerah Jawa Tengah itu karena gurunya lalai. Hanya demi uang insentif itu. Demi uang insentif mengajar. Sudah tahu sakit, tetap masih masuk. mau mengajar. Nah, apakah kasus-kasus seperti ini harus ditanggung? Bebannya harus diberikan kepada orang tua? Karena itu perikatan antara sekolah dan orang tua itu mestinya gugur. Jadi walaupun tadi asumsi yang disampaikan tadi berangkat dari soal bahwa ini otonominya ada di orang tua, opsinya mau anaknya masuk tetap muka terbatas atau tetap virtual gitu kan. Walaupun ada pijakan itu tetap tidak bisa sekolah menyampaikan sekolah kesepakatan tidak bisa melepas tanggung jawab. Tidak etis itu Bang ya. Nah, perjanjian seperti yang dilakukan itu di sekolah manapun itu dilakukan tidak elok dilakukan seperti itu. Karena seakan-akan sekolah itu tidak mau bertanggung jawab atas muridnya. Padahal ini kan soal lembaga pendidikan. Di dalam lembaga pendidikan itulah harus ditumbuhkan tanggung jawab. Nah, apa bentuk tanggung jawab sekolah kalau pertanggungjawaban terhadap anak didik saja dia mau lepas tangan? Nah, ini gugatan yang paling penting, menurut saya paling pentingnya. Bahwa semua pihak itu harus mengambil bagian di dalam tanggung jawab ini, iya. Tetapi jangan pernah cuci tangan. Nah, jangan pernah cuci tangan. Jangan pernah cuci tangan. Itu tadi cuci tangan berarti Bang ya. Iya, cuci tangan. Cuci tangan. Itu persis yang ketika, tidak boleh ada sekolah seperti itu ya. Yes, yang saya katakan tadi. Kalau Anda masuk ruang operasi, itu selalu menandatangani. Salah satu bunyi tanda tangan itu adalah tidak bertanggung jawab. Rumah sakit tidak menuntut rumah sakitnya. Nah, itu nggak boleh seperti ini itu ya. Sepertinya tidak menuntut sekolahnya. Kita tidak boleh menuntut sekolah. Baik, walaupun opsinya ada di orang tua. Tapi kalau ditimbang-timbang lagi nih Bang, tadi kan Presiden menyatakan 25%, padahal SKB menterinya 50%. Artinya Presiden masih menekan betul ini sebenarnya kan. Kalau dari segi timbang-timbang sebenarnya seberapa urgent dunia pendidikan kita ini harus segera tatap muka walaupun itu terbatas. Atau dari sisi kesehatan yang memang masih belum memungkinkan ini harusnya kalau bulan Juli? Ya, yang pertama gini, soal vaksin. Vaksin guru itu baru 28%. Baru 1,5 juta guru dari 5,6 yang sudah divaksin hingga hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab atas sekolah itu memang bukan pemerintah pusat. SMA itu menjadi tanggung jawab gubernur, kepala daerah berarti ya. SMP ke bawah itu tanggung jawab wali kota, bupati dan wali kota. Karena itu
penentuan tatap muka itu tidak bisa diseragamkan. Oh, oke, ya. Karena yang harus mengambil alih tanggung jawab itu menurut Pemerintah undang-undang itu adalah pemerintah daerah. Dan agar bisa dipertanggungjawabkan, mestinya satgas di mana sekolah itu berada juga harus dimintai persetujuannya. Atau dengan kata lain, kalau satgas tidak membolehkan, memang tidak boleh dilakukan tatap muka ini. Nah, kita jangan berpikir Jakarta sentris, sepertinya sekolah seperti sekolah di Jakarta yang mudah diatur dan memang fasilitasnya sudah ada. Bagaimana sekolah-sekolah di pelosok Republik ini? Di sana itu tidak ada sinyal, handphone juga tidak ada. Ke sekolah itu jalan kaki jauh, harus beramai-ramai. Nah, memang kemungkinan tertular COVID-19 itu tidak hanya di sekolah, dalam perjalanan menuju sekolah itu kemungkinan ada. Nah, ini kan yang harus dipikirkan secara matang. Tetapi apakah keadaan seperti itu kita harus memberhentikan pembelajaran tatap muka terbatas ini? Tidak. Tidak juga. Jangan pernah menyerah. Karena ini kita tidak tahu sampai kapan ini betul. COVID-19. Tetapi satu hal yang pasti, jangan sampai ada generasi di Republik ini yang hilang tentang adabnya. Adab itu hanya bisa dipelajari di sekolah, dididik. Makanya bertemu tatap muka. Makanya bukan pembelajaran sebetulnya. Yang tepat itu adalah pembelajaran dan pendidikan. Ada unsur didiknya di sana, bukan hanya belajarnya. Kalau belajar sih bisa di mana saja. Tetapi didik itu ya harus tatap muka. Oke, artinya ini 5 hal yang diminta oleh Presiden ini memang harus benar-benar dipatuhi dan dijalankan. Pengawasannya juga dilakukan secara ketat, terukur, sehingga tatap muka bisa berjalan secara terbatas, tetapi juga protokol kesehatannya sangat ketat dilakukan begitu ya. Dan sekali lagi jangan cuci tangan dan melepaskan tanggung jawab itu kepada orang tua. Sekolah tidak boleh cuci tangan. Terima kasih Bang Oden, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan kita memang mengapresiasi komitmen pemerintah terkait pembelajaran tatap muka mulai Juli. Meski demikian, jangan sampai pembelajaran tatap muka ditunda akibat terjadi lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah. Jangan ditunda pembelajaran tatap muka karena laporan dari berbagai lembaga penelitian menunjukkan kualitas belajar daring tidak sebaik pembelajaran tatap muka. Belum lagi, jika bicara dampak hilangnya hubungan sosial terhadap siswa, jangan sampai siswa menjadi ansos alias antisosial. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Indra Maulana. Sampai jumpa. Metro TV,